bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang materi pemahaman terhadap SPI. Yuk kita simak video pembelajarannya. Struktur pengendalian intern atau yang disingkat SPI adalah suatu hal yang sangat memegang peranan penting dalam auditing. Oleh sebab itu, pertama perlu diketahui definisi tentang SPI tersebut. Definisi SPI dalam standar Profesional Akuntan Publik 2013 pada SA 315/4C dikemukakan bahwa pengendalian internal adalah proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut memberikan panduan tentang pertimbangan auditor atas pengendalian internal klien dalam audit terhadap laporan keuangan. Dari standar tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor harus melaksanakan prosedur audit yang juga meliputi prosedur untuk memperoleh pemahaman struktur pengendalian intern. Tujuan SPI yang pertama, menjaga kekayaan dan catatan organisasi. Pengendalian ini untuk menjaga harta serta catatan-catatan penting dari organisasi setiap perusahaan. Kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Maksudnya di sini adalah untuk mengecek dari laporan keuangan tersebut atau data akuntansi secara teliti dan benar. 3. Mendorong efisiensi. Efisiensi di sini berkaitan dengan pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan kegiatan perusahaan, terutama kegiatan operasi. Yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian dari SPI ini diharapkan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh manajemen perusahaan dipatuhi. Dari tujuannya, maka SPI dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, pengendalian akuntansi atau preventive controls. Pengendalian ini meliputi rencana organisasi serta prosedur-prosedur juga catatan-catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan perusahaan dan dipercayainya catatan-catatan. Contoh dari pengendalian akuntansi yaitu adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Yang kedua ada pengendalian administratif atau feedback control, yaitu pengendalian yang ditujukan untuk mendorong efisiensi operasional dan menjaga diikutinya kebijakan perusahaan. Pengendalian administratif ini dapat berupa rencana organisasi serta prosedur-prosedur, juga catatan-catatan yang berhubungan dengan proses pembuatan keputusan yang membawa kepada tindakan pimpinan perusahaan, yaitu untuk menyetujui atau memberi wewenang terhadap transaksi-transaksi tersebut. Contoh dari pengendalian administratif yaitu pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada dan untuk kemudian diambil tindakan yang tepat. Selanjutnya, peran penting SPI. Yang pertama untuk mencegah penggelapan maupun penyimpangan. Bagi perusahaan, struktur pengendalian intern dapat digunakan secara efektif untuk mencegah penggelapan maupun penyimpangan. Dengan kata lain, struktur pengendalian intern ini memberikan kepastian bahwa penggelapan laporan keuangan dapat dicegah atau dideteksi lebih dini. Yang kedua, membantu auditor dalam pemahaman penafsiran risiko. Auditor berkepentingan untuk memperoleh pemahaman dan struktur pengendalian intern ini yang akan digunakan kemudian untuk melakukan penafsiran risiko, pengendalian untuk asersi yang terdapat dalam saldo akun, golongan transaksi, dan komponen pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, membantu mencari pengurangan lebih lanjut tingkat risiko pengendalian taksiran asersi tertentu. Setelah memperoleh pemahaman dan menaksir risiko pengendalian, auditor dapat mencari pengurangan lebih lanjut tingkat risiko pengendalian taksiran untuk asersi tertentu, yaitu pemahaman auditor terhadap pengendalian intern ini berkenaan dengan standar pekerjaan lapangan kedua. Selanjutnya konsep dasar SPI. Yang pertama, pertanggungjawaban manajemen. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan mempertahankan struktur pengendalian intern. Pengendalian-pengendalian khusus ini yang harus termasuk pada 3 elemen struktur pengendalian intern untuk suatu perusahaan tergantung pada seperti
besar kecilnya entitas, karakteristik, dan kepemilikan, serta sifat kegiatan usahanya. Yang kedua, kewajaran atau keyakinan rasional yang memadai. Manajemen bukan mencari tingkat absolut atau mutlak kualitas struktur pengendalian intern, tetapi pengendalian intern manajemen ini mencari tingkat yang wajar. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa sasaran struktur pengendalian intern dapat tercapai. Yang ketiga, keterbatasan bawaan. Struktur pengendalian intern mempunyai keterbatasan bawaan yang melekat pada struktur pengendalian intern tersebut. Keterbatasan bawaan tersebut diakibatkan antara lain seperti yang pertama, pada faktor manusia yang melakukan fungsi prosedur pengendalian, yaitu keterbatasan ini hanya dapat diminimumkan dan tidak dapat dihilangkan sama sekali oleh seseorang dari dalam maupun dari luar yang independen. Sebaiknya sistem bagaimanapun akan dapat dikalahkan oleh kolusi. Yang kedua, ada pengendalian tidak dapat mengarah pada seluruh transaksi. Pengendalian tidak dapat diterapkan pada transaksi yang bersifat tidak rutin. Lalu, yang terakhir ada metode pengolahan data. Konsep pengendalian yang dibicarakan pada materi ini diterapkan baik untuk sistem pengolahan data manual maupun data yang sudah terkomputerisasi atau electronic data processing. Pada sistem manual biasanya dipakai dalam perusahaan kecil, sedangkan sistem EDP banyak digunakan dalam bisnis pemanufakturan internasional dan perusahaan multinasional atau global. Selanjutnya tentang COSO. Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau disingkat dengan COSO adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. Selanjutnya, perkembangan SPI. Sebagai kelanjutan dari rekomendasi Tradeway Commission, pada tahun 1990, COSO mengeluarkan laporan yang berisi kerangka integral pengendalian intern. Konsep yang dikemukakan oleh COSO ini selanjutnya menjadi pengembangan pemahaman auditor terhadap pengendalian internal klien dan sudah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik 2013 SA 315. COSO mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan personel perusahaan yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang dapat dipercaya untuk mencapai tujuan perusahaan yang digolongkan menjadi yang pertama, dapat dipercayainya pelaporan keuangan. Maksudnya di sini adalah laporan keuangan yang dibuat harus dibuat dengan teliti dan benar, tidak adanya manipulasi. Lalu yang kedua, kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Maksudnya adalah patuh terhadap hukum dan aturan yang berlaku secara perundang-undangan di Indonesia maupun sesuai dengan aturan yang ada pada Standar Akuntansi Indonesia. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas operasi. Berkaitan dengan pengambilan keputusan yang tepat terkait kegiatan operasional perusahaan serta efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran atau hasil akhir dari perusahaan. Terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan beberapa konsep dasar pengendalian intern. Yang pertama, pengendalian intern adalah suatu proses, yaitu pengendalian intern berupa serangkaian tindakan yang mempengaruhi dan menyatu dengan infrastruktur suatu organisasi. Yang kedua, pengendalian intern berfungsi efektif karena manusia. Maksudnya adalah pengendalian intern bukan semata-mata kebijakan bersifat manual dan melibatkan berbagai macam formulir, tetapi melibatkan orang-orang yang ada di dalam organisasi termasuk dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya. Yang ketiga, pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk memberi jaminan yang mutlak, tetapi memberikan jaminan yang memadai karena kelemahan inheren yang ada dalam setiap sistem pengendalian intern. Sebagus apapun pengendalian intern diciptakan pasti memiliki kelemahan. Yang terakhir, pengendalian intern diharapkan mencapai tujuan yang meliputi
pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasional. Selanjutnya, komponen pengendalian intern COSO. Pengendalian ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Kedua, penafsiran risiko. Penafsiran risiko ini yaitu identifikasi, entitas, dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko itu harus dikelola. Penentuan risiko tujuan laporan keuangan adalah yaitu untuk mengidentifikasi organisasi, analisis, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas ini memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Aktivitas pengendalian digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan seperti review terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, serta pemisahan tugas. Keempat, terdapat informasi dan komunikasi. Sistem informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan meliputi sistem akuntansi yang berisi metode untuk mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, mengklasifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi serta menjaga akuntabilitas aset dan kewajiban. Sedangkan untuk yang komunikasi, meliputi penyediaan deskripsi, tugas individu, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan struktur pengendalian intern dalam pelaporan keuangan. Sedangkan untuk pengendalian, yaitu kebijakan dan prosedur yang dapat membantu dan menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Selanjutnya, sasaran pengendalian dapat diidentifikasi atas 5 sasaran berikut. Validitas atau validity. Transaksi yang dicatat harus merupakan transaksi yang valid. Diharapkan transaksi yang dicatat tidak ada transaksi yang merupakan transaksi fiktif. Yang kedua, kelengkapan atau completeness, yaitu seluruh transaksi dicatat mewakili seluruh kejadian yang terjadi dan tidak ada satu transaksi pun yang terlewatkan. Yang ketiga, keabsahan pencatatan atau recording propriety. Transaksi yang rinci telah dimasukkan dalam catatan secara akurat sesuai sumber dokumen. Transaksi telah dinilai, dievaluasi, diklasifikasi, dicatat, dan diposting secara tepat waktu dan benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim. Lalu yang keempat, penjagaan atau pengamanan atau safeguarding, yaitu aktiva dan dokumen dapat dijaga atau diamankan dan diakses hanya oleh pihak yang sesuai dengan autorisasi manajemen. Yang terakhir, purna tanggung jawab atau subsequent accountability, yaitu saldo tercatat atas setiap aktiva dan hutang dibandingkan dengan wujud yang nyata dan setiap aktiva dan hutang. Pembandingan tersebut harus dilakukan pada setiap selang waktu tertentu. Hubungan prosedur pengendalian dengan sasaran pengendalian. Antara prosedur pengendalian yang dibuat dengan sasaran pengendalian yang diinginkan mempunyai hubungan yang sangat erat. Prosedur autorisasi, misalnya, tentu dibuat untuk memenuhi sasaran pengendalian tentang validitas suatu transaksi, keabsahan pencatatan, penjagaan, dan purna tanggung jawab. Kemudian, terdapat hubungan langsung antara tujuan, yaitu apa yang diinginkan atau yang ingin dicapai oleh entitas dan komponen yang menunjukkan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Di samping itu, pengendalian intern relevan untuk keseluruhan entitas atau unit operasi dan ataupun untuk fungsi bisnis. Pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat.